Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan ketenaga kerjaan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19, baik itu masalah struktur tenaga kerja maupun produktivitas tenaga kerja. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa definisi masalah ketenaga kerjaan yang digunakan oleh BPS dalam menghitung jumlah tenaga kerja. Pertama adalah penduduk usia kerja, itu adalah penduduk berumur 15 tahun dan atau lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja dan punya pekerjaan umum namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Sedangkan bekerja atau penduduk yang bekerja adalah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam dan tidak terputus selama seminggu yang lalu. Ini adalah konsep-konsep yang digunakan oleh BPS dalam menghitung pendapatan tenaga kerja. Berikutnya adalah jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja atau karyawan rata-rata per hari kerja, baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar. Kemudian produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Formula yang digunakan biasanya adalah output atau nilai tambah bruto dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Kemudian sumber data yang saya gunakan dalam kali ini adalah data Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Agustus. Baik, pertama saya akan melihat bagaimana struktur tenaga kerja di Indonesia di tengah pandemi COVID ya. Jadi pada tahun 2020 ya, pandemi COVID telah mengakibatkan perubahan struktur tenaga kerja yang signifikan pada kategori pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Dalam tabel ini terlihat jelas bahwa sektor-sektor atau kategori yang mengalami perubahan pada tahun 2020 ya, secara total tenaga kerja Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 128,755 juta menjadi 128,454 juta ya. Secara total terjadi penurunan tenaga kerja Indonesia. Namun kalau kita lihat menurut sektor ya, pada kolom distribusi tenaga kerja itu terlihat terjadi kategori pertanian meningkat dari 27,53% menjadi 29,76% ya. Sedangkan industri pengolahan mengalami penurunan yang signifikan dari 14,91% menjadi 13,61%. Sebaliknya sektor perdagangan mengalami peningkatan ya. Kontribusinya dari 18,77% menjadi 19,23%. Jadi terjadi kenaikan yang signifikan jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan pada tahun 2020. Sedangkan kalau kita lihat ranking atau urutan dari masing-masing distribusi atau nilai tenaga kerja tadi ya, terjadi beberapa perubahan di kategori perdagangan. Yang tahun 2009 dia berada pada ranking 4 ya, pada 2020 menurun sektor kategori konstruksi ya dari 4 menjadi 5 ya. Sebaliknya akomodasi dan penyediaan makan minum ini menaik dari ranking 5 menjadi ranking 4. Kemudian jasa pendidikan ini menurun ya dari ranking 6 menjadi ranking 7, sebaliknya kategori jasa lainnya meningkat dari ranking 7 menjadi ranking 6. Mungkin untuk lebih enaknya kita lihat menurut grafik ya. Jadi pertama dari jumlah tenaga kerja, di sini tenaga kerja di sektor pertanian meningkat signifikan dari 35 juta menjadi 38 juta. Industri pengolahan menurun signifikan
dari 19,2 juta menjadi 17,48 juta. Sedangkan perdagangan ini menaik ya dari 24,16 juta menjadi 24,7 juta. Nah, inilah struktur tenaga kerjaan selama pandemi di tahun 2020. Kemudian bila kita lihat menurut struktur atau distribusi tenaga kerja, ya sektor pertanian ini kontribusinya paling besar ya 29, dan pada tahun 2020 meningkat dari 27,53% menjadi 29,76%, artinya masih ranking 1 dia ya. Kemudian industri pengolahan mengalami penurunan yang signifikan dari 14,91% menjadi 13,61%. Sedangkan perdagangan meningkat dari 18,77% menjadi 19,23%. Ini adalah kontribusi atau struktur tenaga kerja ya menurut kategori. Berikutnya adalah ranking tenaga kerja ya, bahwa ada beberapa sektor yang mengalami perubahan. Pertama konstruksi ya. Pada tahun 2019 berada di ranking 4, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi ranking 5. Sebaliknya sektor penyediaan akomodasi makan minum ya, itu pada tahun 2019 berada di urutan kelima, sedangkan 2020 jumlah tenaga kerjanya meningkat di urutan keempat. Jasa pendidikan ya, ini pada tahun 2019 di urutan ke-6, sedangkan 2020 itu menurun menjadi di urutan ke-7. Sebaliknya jasa lainnya ya, dari urutan ke-7 naik menjadi urutan ke-6. Ya. Nah, itu adalah struktur ketenagakerjaan pada tahun 2020. Sekarang bagaimana produktivitas tenaga kerja? Jadi pada tahun 2020 pandemi Covid telah mengakibatkan perubahan produktivitas tenaga kerja yang signifikan pada kategori pertambangan, listrik dan gas, infokom, jasa keuangan, dan real estate. Ya. Dari tabel berikut kita bisa lihat bagaimana produktivitas. Jadi yang warna biru, ini adalah kategori-kategori yang produktivitasnya terendah ya, itu berada di kategori pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, dan kategori jasa lainnya. Ini adalah kategori yang produktivitasnya paling rendah dibandingkan kategori lainnya. Sedangkan yang wadah hijau ini adalah kategori terbesar, itu berada di real estate ya. Kemudian kategori pertambangan dan penggalian ya. Ini dua kategori yang produktivitas tenaga kerjanya tertinggi ya. Berikutnya adalah produktivitas tenaga kerja secara grafik. Di sini kita bisa lihat ya bagaimana pandemi Covid itu merubah produktivitas tenaga kerja. Pertambangan itu menurun drastis dari 804 juta ya per tahunnya menjadi 2020 734. Sebaliknya industri pengolahan produktivitasnya malah meningkat dari 162 juta menjadi 175 juta ya. Pengadaan listrik produktivitasnya meningkat cukup tinggi dari 509 menjadi 592 juta ya. Demikian juga informasi komunikasi meningkat produktivitasnya ya. Sedangkan jasa keuangan juga meningkat, demikian juga real estate meningkat cukup tinggi ya. Nah, bagaimana kalau kita buat ranking produktivitas tersebut urutannya? Jadi terjadi banyak perubahan pada beberapa kategori ya, seperti pertambangan penggalian produktivitasnya dari urutan 2 di 2019
turun menjadi urutan 3. Demikian juga perdagangan, produktivitasnya menurun dari urutan 12 menjadi urutan 13. Sedangkan transportasi dan pergudangan meningkat ya menurun ya dari urutan 9 menjadi urutan 10. Kemudian informasi komunikasi ini meningkat dari urutan 3 menjadi urutan 2. Mungkin lebih mudahnya kita lihat menurut grafik ini ya. Jadi pertambangan penggalian menurun ya produktivitasnya, kemudian perdagangan ini produktivitasnya juga menurun, sedangkan transportasi meningkat, informasi komunikasi meningkat ya, kemudian administrasi pemerintahan produktivitasnya juga meningkat ya. Kemudian jasa pendidikan produktivitasnya meningkat dan jasa lainnya produktivitasnya meningkat ya dari 16 menjadi urutan ke-15. Demikian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ya. Bagaimana kondisi ketenagaan di tahun 2021? Mudah-mudahan dengan keluarnya angka Sakernas di bulan November nanti, tahun 2021 bulan Agustus, dapat kita lihat bagaimana pandemi COVID pada tahun ini berpengaruh terhadap ketenaga kerjaan. Demikian, lebih kurangnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.